Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perilaku konsumen terhadap kehalalan makanan, studi kasus masyarakat Bogor. Anggota tim kelompok 5 yang pertama Lina Fadila Matullah, yang kedua Nailah Naswa Suci, yang ketiga Santri Puji Gustina. Latar belakang. Studi perilaku konsumen terhadap kehalalan makanan merupakan aspek penting dalam masyarakat yang memiliki kecenderungan kuat terhadap preferensi makanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan. Bogor menjadi salah satu kota yang memiliki keagamaan budaya dan agama, juga memiliki dampak signifikan terhadap pola perilaku konsumen terkait kehalalan makanan. Penting untuk dicatat bahwa perilaku konsumen terhadap kehalalan makanan di Bogor, sebagaimana dalam masyarakat lainnya, dipengaruhi oleh jumlah faktor yang meliputi aspek agama, budaya, pengetahuan, kepercayaan, preferensi pribadi, serta ekspor terhadap informasi terkait kehalalan dan label halal pada produk makanan. Studi mendalam tentang perilaku konsumen terhadap kehalalan makanan di Bogor dapat membantu pemerintah, produsen, dan penjual makanan untuk memahami preferensi konsumen dengan lebih baik, sehingga dapat menghasilkan kebijakan produk dan pemasaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat setempat. Relevansi dengan mata kuliah. Sebagai umat muslim, setiap tindakan konsumsi harus bersandar pada prinsip kehalalan dalam Islam. Prinsip-prinsip kehalalan dalam ekonomi syariah melibatkan aspek-aspek penting, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam konteks makanan yang dikonsumsi, prinsip kehalalan menegaskan bahwa produk tersebut harus benar-benar halal, mulai dari ketersediaan bahan baku yang jelas hingga proses produksi dan konsumsi akhir. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya halal, tetapi juga terhindar dari segala yang diharamkan, serta terbebas dari ketidakjelasan terkait dengan proses produksinya. Hal ini dapat tercermin dalam perilaku konsumen. Analisis masalah. Penelitian ini menggarisbawahi permasalahan utama terkait tingkat kesadaran masyarakat Bogor terhadap kehalalan produk makanan yang akan dikonsumsi. Tingkat kesadaran menjadi aspek krusial karena dapat memengaruhi pilihan konsumen dalam memilih dan mengkonsumsi produk makanan. Pertama, perlu diperhatikan sejauh mana pemahaman masyarakat Bogor tentang konsep kehalalan dan konteks ajaran Islam. Adakah pemahaman yang memadai mengenai kriteria kehalalan, termasuk bahan-bahan yang diizinkan dan dilarang? Selanjutnya adalah elaborasi data. Berdasarkan diagram lingkaran di samping, jumlah masyarakat Bogor yang menjadi responden pada penelitian ini lebih banyak berjenis kelamin perempuan, dengan jumlah 39 orang dengan persentase 67,2%, dibandingkan laki-laki dengan jumlah sebanyak 19 orang atau dengan persentase 32,8%. Kemudian pada diagram lingkaran yang kedua dihasilkan bahwa terdapat jumlah persentase yang berbeda dari rasio data usia. Sampel yang digunakan sebanyak 58 orang diantaranya ada usia 20 tahun ke bawah berjumlah 14 orang dengan persentase 24,1%, untuk usia 21-25 tahun berjumlah 25 orang dengan persentase 43,1%, untuk usia 26-30 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase sekitar 5,2%, untuk usia 31-35 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase sekitar 3,4%, dan usia lebih dari 36 tahun berjumlah 14 orang dengan persentase 24,1%. Dari rasio data logo halal yang diantaranya sebanyak 50 orang dengan persentase 86,2% sangat setuju pada makanan menjadi hal penting dalam mengonsumsi makanan, dan 7 orang dengan persentase 12,1% memilih setuju, serta 1 orang memilih sangat tidak setuju terkait logo halal menjadi hal penting dalam mengkonsumsi makanan. Kemudian, jumlah persentase yang berbeda dari rasio data mengkonsumsi makanan yang sudah berlogo halal. 21 orang dengan persentase 53,4% sangat setuju, serta 26 orang dengan persentase 44,8% memilih setuju, serta 1 orang memilih sangat tidak setuju terkait mengkonsumsi makanan yang sudah berlogo halal. Dihasilkan bahwa terdapat jumlah persentase yang berbeda dari rasio data. Masyarakat mendahulukan makanan yang sudah berlogo halal sebanyak 46 orang dengan persentase 79,3% sangat setuju, dan 11 orang dengan persentase 19% memilih setuju, serta 1 orang memilih sangat tidak setuju terkait pendahulukan untuk mengkonsumsi makanan yang sudah berlogo halal. Dihasilkan bahwa terdapat jumlah persentase yang berbeda dari rasio data logo halal menjadi jaminan keamanan suatu produk. Sebanyak 42 orang dengan persentase 72,4% sangat setuju
14 orang dengan persentase 24,1% memilih setuju, 1 orang memilih netral dengan persentase 1,7%, serta 1 orang memilih sangat tidak setuju terkait logo halal menjadi jaminan keamanan suatu produk. Kemudian dihasilkan bahwa terdapat jumlah persentase dari rasio data masyarakat yang mengetahui logo halal yang berada di Indonesia, 45 orang dengan persentase 77,6% sangat setuju, 12 orang dengan persentase 22,4% memilih setuju. Ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Bogor yang telah menjadi responden penelitian sudah mengetahui logo halal yang terdapat di Indonesia. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mengenai apakah masyarakat Bogor terlebih dahulu mencari tahu tentang kehalalan pada makanan sebelum mengkonsumsinya. Dihasilkan bahwa terdapat jumlah persentase dari rasio data masyarakat yang selalu mencari tahu kehalalan setiap makanan yang dikonsumsi. Dengan sampel yang digunakan sebanyak 58 orang yang diantaranya sebanyak 42 orang dengan persentase 72,4% yang selalu mencari tahu kehalalan makanan dan 16 orang dengan persentase 27,6% terkadang mencari tahu kehalalan makanan. Selanjutnya yaitu mengenai pemahaman akan kehalalan produk pada makanan. Dihasilkan bahwa terdapat sejumlah persentase dari rasio data pemahaman masyarakat terkait kehalalan produk makanan. Dengan sampel yang digunakan adalah 58 orang atau 58 responden yang diantaranya sebanyak 19 orang dengan persentase 32,8% memilih sangat paham dan 34 orang dengan persentase 58,6% memilih paham serta 5 orang dengan persentase 8,6% memilih cukup paham. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan penjabaran data sebelumnya menunjukkan bahwa logo halal pada produk makanan yang dikonsumsi memiliki signifikansi yang besar bagi mayoritas masyarakat Bogor dengan persentase 86,2% dari mereka sangat setuju dan 12,1% memilih setuju terhadap pentingnya keberadaan logo halal. Para masyarakat Muslim di Bogor juga menjadikan makanan yang memiliki sertifikat halal sebagai jaminan keamanan makanan yang dikonsumsi. Akibatnya, masyarakat Bogor pun cenderung akan mendahulukan makanan yang telah memiliki logo halal sebagai jaminan keamanan. Namun, masih terdapat sebagian orang tetap mengkonsumsi makanan tanpa sertifikat halal, seperti contohnya makanan yang dijual oleh pedagang di pinggir jalan atau pedagang kaki lima. Oleh karena itu, masyarakat berusaha memastikan terkait kehalalan makanan dengan menelusuri bahan baku yang digunakan dalam proses produksinya. Mayoritas penduduk Bogor selalu aktif mencari informasi mengenai kehalalan produk makanan yang mereka konsumsi secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan pemahaman yang baik di kalangan masyarakat Bogor akan pentingnya sertifikat halal pada produk makanan yang mereka konsumsi. Selanjutnya ada usulan kebijakan. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Bogor, pemerintah daerah dapat mengadakan program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya memilih makanan yang halal dan aman. Yang kedua, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal untuk memastikan bahwa semua makanan yang dijual di wilayah Bogor telah melewati proses sertifikasi halal yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini akan memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa makanan yang mereka konsumsi telah memenuhi persyaratan terkait kehalalan makanan. Yang ketiga, itu ada pemerintah daerah dapat meningkatkan pengawasan dan inspeksi terhadap tempat-tempat produksi makanan, restoran, dan warung makan di wilayah Bogor bertujuan untuk memastikan bahwa makanan yang dihasilkan dan disajikan memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan. Yang keempat, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha atau UMKM dalam mengembangkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku konsumen terhadap kehalalan makanan. Kolaborasi ini dapat melibatkan penyuluhan, pelatihan, dan penelitian terkait kehalalan makanan. Selanjutnya ada dokumentasi survei yang telah kami bagikan kepada responden. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.